Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, handi tolan, masyarakat, seluruh umat manusia yang saat ini punya kesempatan bersama saya untuk mendiskusikan sebetulnya apa rahasia daripada perjalanan hidup kita ini di atas muka bumi. Ada kelahiran, ada kematian, dan sebagainya. Bahkan banyak di antara kita tidak tahu mana sesungguhnya apa ini hidup. Saya mencoba untuk menyampaikan makna sesungguhnya daripada kehidupan ini. Pada dasarnya kita tahu bahwasanya kalau kita menggali dengan sebenarnya tidak ada yang namanya kelahiran dan kematian. Sekalipun Anda mungkin dalam keseharian melihat ada orang lahir dan orang mati, tapi hakikatnya itu apa sebetulnya? Mari kita bahas. Di dalam kehidupan alam yang global, alam kesemestaan, yang ada adalah merupakan perpindahan materi, perpindahan benda dari satu tempat ke tempat lain. Pada dasarnya seperti itu. Nah, perpindahan materi yang demikian cepat dari satu tempat ke tempat lain itu, sehingga kata-kata kelahiran kematian itu menjadi tiada, Anda baru bisa dipahamin kalau Anda mengikuti sebuah teori apa yang dinamakan teleportasi. Teleportasi itu dari dua kata bahasa Yunani dan bahasa Sanskerta. Bahasa Yunani dan bahasa Latin. Tele itu artinya jauh. Portasi dari kata-kata porte, bahasa Latin artinya adalah pindah. Sehingga dengan demikian, dengan teleportasi itu mempunyai pengertian, yaitu perpindahan satu benda, satu materi dari satu tempat ke tempat lain tanpa adanya jarak. Jadi kalau di bumi seakan-akan bumi itu dilipat. Antara saya dengan Anda yang sekarang mendengar di negeri mana Anda itu tadi, seakan-akan tidak ada jarak lagi. Seakan-akan saya ini berada di hadapan Anda di tempat yang sama, di dalam waktu yang sama. Itu namanya teleportasi. Memang kejadian sesungguhnya di dalam alam yang baru bisa dilihat oleh manusia secara saintifik itu pada dimensi hidrogen, dimensi atom, misalnya hidrogen. Gitu. Dan itu pun apabila jaraknya itu kecil sekali dalam hitungan nano meter, artinya sepersekian ribu atau juta daripada detik itu.
Dari satu tempat dengan tempat lain, satu benda itu seakan-akan dia itu berada di dalam dua tempat dalam satu waktu yang sama. Pengetahuan baru sampai di sana karena ada kejadian seperti itu, dan insya Allah mungkin pada suatu waktu bisa ditingkatkan, bukan nano lagi sampai dengan mili, mikro atau mili dan seterusnya, tapi memerlukan sebuah penelitian-penelitian yang lebih jauh. Tapi namanya informasi teleportasi ini tadi, yaitu pelipatan bumi atau pelipatan jarak, itu sudah ada di dalam Al-Quranul Karim. Sudah diberitahu kepada kita. Kenapa diberitahukan? Artinya kita dikasih peluang untuk membuka rahasia itu tadi. Saya masukin. Yang pertama, teleportasi perpindahan Adam ke bumi. Kalau Quran mengatakan, hiduplah kamu di dalam surga ini, boleh kamu makan, dan kecuali kamu jangan mendekati pohon larangan, pohon itu. Tapi Adam langgar, maka Adam itu terjatuh atau terlempar ke dunia ini. Nah, ada dua dimensi di situ, yaitu tempat di dalam surga dan tempat di dunia. Objek yang dikirim itu Adam. Maka yang dinamakan pohon larangan itu pada dasarnya itu adalah portal, pintu, gerbang yang apabila dimasuki dia akan terlempar ke tempat lain. Portal. Kalau sekarang Anda pakai mobil, portalnya di jalan tol itu pakai elektrik sudah. Makanya pakai kartu elektrik, portalnya membuka, Anda masuk ke dalam jalan tol. Keluar dari jalan alam dibuka, keluar dari jalan tol. Harus melalui itu. Maka Adam itu dilarang oleh Tuhan, jangan kamu dekati. Pengertian jangan kamu dekati itu pemberitahuan. Apabila kamu dekati, nanti kamu akan keluar daripada alam kenikmatan ini kepada alam yang penuh penderitaan, yaitu dunia. Dikatakan menderita kan harus berjuang. Nah, dilanggarlah oleh Adam, didekatilah. Kenapa terjadi pelanggaran itu? Saya mengatakan bukan pelanggaran, di fitrah humanity, kemanusiaan. Manusia itu semakin dilarang, pada umumnya semakin penasaran, ingin tahu. Karena fitrah, dikasih intelektual. Kenapa? Didekatilah oleh Adam sehingga Adam terpental ke bumi ini, yaitu kesedot masuk di dalam portal tadi itu. Pintu gerbang itu. Itu pengertiannya, sehingga yang dinamakan surga itu apa? Walau alam. Adam yang tahu. Nah, di bumi ini sendiri kejadian-kejadian serupa ini banyak yang dinamakan portal itu. Misalnya Al-Quran mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang hidup, saya dan Anda, siapapun, pasti akan mati. Nah, mati itu pengertiannya itu portal. Kematian itu portal. Pada dasarnya setiap orang itu akan sampai kepada portal itu di dalam perjalanannya itu, maka dia akan terlempar kepada sebuah dimensi alam lain begitu cepatnya. Tidak ada jarak lagi. Nah, ini namanya teleportasi. Siapapun pada saat melewati portal itu dia tidak merasakan, tahu-tahu dia sudah berada di dalam alam lain.
Makanya orang-orang yang mati begitu berada di dalam alam kubur, di dalam alam lain, ditanya berapa lama kamu di atas muka bumi itu. Ya serasanya setengah hari dan sebagainya. Karena dimensinya sudah lain. Itu namanya portal. Jadi pada dasarnya bukan kematian, tapi itu adalah pintu gerbang untuk masuk kepada alam lain. Kelahiran juga demikian. Saya dan Anda lahir di atas muka bumi, tidak ada yang sadar seorang pun. Karena memang itu adalah portal daripada alam ruh kepada alam jasmani. Akhirnya kita lahir di atas muka bumi ini tadi. Kita tidak tahu lagi dengan alam ruh itu tadi. Yang kita rasakan alam jasmani ini tadi. Yaitu di atas muka bumi. Itu portal. Isa al-Masih melalui portal-portal itu, aku hembuskan ruhku ke dalam rahim Maryam itu tadi. Tanpa melalui proses terjadinya perkawinan ovum dan sperma. Mampu Allah memasukkan itu ke dalam rahim. Rahim itu menjadi sebuah dunia baru bagi ruhnya Isa al-Masih. Itu disitulah terjadi penyatuan jasmani rohaninya itu. Maka begitu lahir ke atas muka bumi, dia lahir sama wajar seperti kita itu tadi. Dia harus menjalin kehidupan di atas muka bumi. Sehingga pada saat Isa al-Masih itu tadi diangkat oleh Allah. Di dalam Quran disebutkan, mereka mengira, nanti Anda lembari sendiri, bahwa yang disalib itu adalah Isa al-Masih. Sungguhnya ilmu mereka ragu dengan itu. Yang disalib itu bukan Isa al-Masih, tapi mereka yang mengkhianatinya itu. Sesungguhnya Isa al-Masih itu aku angkat. Nah, ini portal diangkat. Allah bisa mengangkat itu karena Isa al-Masih melalui portal itu. Sampai di mana? Di langit mana? Di planet mana? Walau alam. Dan pada saatnya nanti Isa al-Masih akan diturunkan lagi. Masuk lagi kepada portal dunia. Untuk kembali menjustifikasi bahwa yang disalib itu bukan Isa al-Masih. Bahwasanya Allah, Isa al-Masih dirinya itu bukan anak Tuhan. Tapi dia adalah sebuah Rasul Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Dengan demikian sangat mudah sekali untuk diterima. Tadi bukan sebuah kejadian-kejadian terlalu dikultuskan. Karena ini sebuah perjalanan. Sebagaimana kita pun mati, sebuah perjalanan. Bukan sesuatu yang dikultuskan. Bukan sesuatu yang sepertinya mukjizat dan tidak. Ini adalah perjalanan-perjalanan teleportasi. Perjalanan teleportasi pada Nabiullah Muhammad sama melalui peristiwa Isra Mi'raj. Bagaimana hanya di dalam semalam dia bisa melalui dua alam, alam dunia dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ke Masjidil Aqsa di Palestina. Habis itu berangkat ke Sidratul Muntaha. Lah itu namanya teleportasi. Sebuah jarak yang walau alam dengan waktu yang demikian cepat dan yang namanya alam di atas itu juga itu kita tidak tahu. Sehingga Nabi pun menceritakan pun sulit untuk padanannya karena memang tidak ada di bumi ini. Itu namanya teleportasi. Sudah dilakukan oleh para nabi, Nabi Isa, Nabi Muhammad seperti itu. Dalam zaman Nabiullah Sulaiman, peristiwa teleportasi lebih vulgar lagi. Yaitu bagaimana Nabi Sulaiman meminta salah di antara hamba sahayanya itu, di antara hulu balangnya, siapakah yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis itu dari negeri Sabah ke negeri Palestina yang begitu cepat
jin meminta saya sebelum engkau turun daripada singgasana. Kata Nabi Sulaiman terlalu lama. Karena apa? Karena jin menggunakan kecepatan dirinya. Bukan teleportasi, tapi dia menggunakan kemampuan dirinya. Tapi salah seorang hulu balang daripada hamba manusia yang mempunyai ilmu tentang teleportasi itu, dia mengatakan hanya tadi sepersekian detik tadi menggunakan kecepatan teleportasi, karena jarak antara Sabah dilipat menjadi satu kesatuan. Jadi maka jadilah, wujud maka wujudlah. Itu sudah ada di dalam Al-Quran. Dikasih itu benda, itu singgasana seperti yang saya duduki seperti ini. Singgasana. Kalau punya saya ini sofa. Ya, ini bisa dipindahkan dari Jakarta ke Surabaya hanya sepersekian sejuta detik. Jadi maka jadilah. Ada informasi itu. Ini baru bisa dilakukan melalui metode dipahami melalui teori namanya teleportasi. Yang lain saya sampaikan kepada Anda, perpindahan kita manusia dari alam ruh ke dalam alam materi. Semua Anda dan saya berasal daripada alam ruh. Dan itu disampaikan, kamu dahulu di dalam alam ruh. Dan kamu tidur dan mati, tidur dan bangun itu juga. Pada dasarnya kamu mati tapi kamu hidup. Pada saat kamu tidur, kamu naik rohaninya ke dalam alam ruh. Dan pada saat tidur, bangun, maka turun lagi rohaninya ke alam dunia. Ini teleportasi begitu cepatnya itu tadi. Pada saat kamu sudah azalnya tiba, maka yang dinamakan pintu gerbang atau portal itu tertutup untuk bisa tidak kembali ke sini. Sama pada saat kita sudah mati itu tadi, kita berada di dalam alam kubur, maka sudah bukan bumi yang akan terlihat, maka akan dibukakan alam lain, yaitu alam-alam yang kita akan lalui. Makanya di situ, di dalam alam kubur itulah kemudian kita sudah bisa tahu menuju kepada alam kita itu setelahnya. Inilah teleportasi. Mudah-mudahan dengan pemahaman kayak demikian, Anda tidak akan bingung dengan lahir dan mati orang, sehingga kemudian kematian sampai dilakukan ritual-ritual sehari, 3 hari, 7 hari, 100 hari, 1000 hari, dan sebagainya. Sudah tidak ada gunanya, sudah lewat itu, tidak ada manfaatnya. Kalau Anda sayang dengan keluarga Anda, yang bisa masuk kepada alam-alam yang namanya alam kubur, itu bukan ritualnya itu, tapi Allah memberi, yaitu harapan yang dinamakan dengan permohonan kepada Allah, doa kepada Allah. Ini setiap saat bisa memasuki ke dalam alam kubur. Bukan Al-Fatihahnya yang dikirim, tapi keinginan Anda terhadap kedua orang tua Anda itu yang akan bisa merubah nasib, insya Allah, mereka yang ada di dalam kubur. Bantuannya di sana, bantuan Anda untuk mengirim Al-Fatihah tidak ada manfaatnya. Apa? Karena Al-Fatihah untuk kita manfaatkan di bumi ini. Seperti itulah teleportasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pernah juga mengenal apa yang dinamakan telepati. Sama, telepati itu artinya, tele itu adalah jauh, pati itu adalah diskusi atau berbicara jarak jauh tanpa tatap wajah, tanpa tatap muka. Itu, tanpa kelihatan orangnya, telepati. Saya bisa
berdialog dengan Anda pada suatu waktu tanpa Anda sadari bahwa saya sedang bertelepati kepada Anda, sedang berdiskusi dengan Anda, tahu-tahu Anda mempunyai sebuah intuisi, ingatan kepada saya. Karena sistem hormonal fisiologis yang ada di dalam diri Anda itu terganggu, merekam informasi yang sampaikan kepada Anda. Dan ini sudah dilakukan oleh mereka yang mempunyai teknologi telepati itu. Dalam ilmu jiwa sangat dikenal sekali, dan itu digunakan sering sekali untuk sebuah terapi penyembuhan. Ya, saya tidak masukin pesan, tapi ini satu contoh seperti ini. Sekarang sudah menjadi sebuah teknologi. Apa? SMS. SMS sudah pada dasarnya adalah telepati. Saya ingin bertemu dengan Anda, ingin berdiskusi dengan Anda tanpa saya lihat Anda, saya SMS. Karena telepati itu hanya poin-poinnya saja, tidak diskusi, tapi poin-poinnya. Nah, sama dengan SMS, poin-poinnya seperti itu tadi. Sudah menjadi sebuah teknologi. Dari telepati sekarang menjadi sebuah teknologi handphone. Bahkan lebih jauh lagi, yaitu diskusi melalui apa? Tatap wajah, wajahnya kelihatan. Itu yang kemudian kita lewat video. Sekarang kita bisa berkelompok lewat Zoom dan sebagainya. Menjadi sebuah teknologi dari telepati. Insya Allah, apa yang saya sebutkan, teleportasi itu walaupun walau kapan, pada waktunya itu akan menjadi sebuah kenyataan. Sehingga jarak sudah bukan sebuah kendala. Saya bisa datang ke tempat Anda dalam sekejap mata, dan Anda bisa datang kepada saya dalam sekejap mata, selama alat transportasi untuk menembus portal itu sudah diketemukan. Maka hidup akan semakin mudah karena sudah tidak akan berjarak lagi. Teleportasi secara kerohanian sudah kita lakukan sebetulnya Islam, yaitu bagaimana setiap saat Anda bisa berdiskusi dengan alam-alam ketuhanan melalui sholat. Itu adalah teleportasi kalau Anda sadari. Jadi sholat itu bukan untuk menjadi pahala, mencari pahala, tapi sholat itu sebuah sarana Anda untuk bisa berdialog, berdiskusi, berbicara secara tanpa ada jarak lagi antara Anda dengan Tuhannya. Sekalipun Anda tidak bisa melihat wajah Tuhan, tapi rasakan dengan benar-benar itu, dihayati dengan benar-benar. Maka jawaban-jawaban Tuhan, kenyataan-kenyataan Tuhan, bukti-bukti Tuhan itu akan menjadi sebuah konkret, terwujud sesuai dengan persangkaan Anda, sesuai dengan keinginan Anda. Ini yang dinamakan ononi ono wujud. Dalam bahasa Jawa ada bunyi, ada wujud, tergantung Anda. Saran ini sudah ada, informasi ini sudah ada, Anda mau memanfaatkan atau tidak. Bagi mereka yang ingin berlatih lebih jauh, welcome, silakan datang mendekat kepada saya, silakan datang ke rumah saya, silakan berkomunikasi dengan saya. Insya Allah terbuka. Baik itu namanya telepati, apa yang disebut dengan teleportasi dan sebagainya. Karena saya menggunakan informasi-informasi wahyu, mudah-mudahan bermanfaat untuk peradaban kita di masa depan yang lebih sejahtera, lebih bijaksana, lebih adil, lebih benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.